Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rusen 98, channel pembebasan adalah jalan ninjaku. Oke ya, kali ini saya tetap akan membahas lanjutan dari program makan bergizi gratis ya. Dimana program yang bagus ini ya, ternyata banyak yang melakukan penyelewengan, banyak oknum yang menjalankannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ya, saya khawatir program yang baik ini, program yang menjadi landasan kita untuk mencapai 2045, yang membentuk generasi kita ke depan memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan bisa bersaing, akan gagal karena dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional dan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Dan Pak Prabowo rasanya kurang bisa mendapatkan informasi di atas gitu ya. Karena apapun masukan-masukan dari bawah rasanya tertutup. Makanya kita terus berjuang melalui konten, melalui media, melalui saluran apapun agar Pak Prabowo mendengar masalah MBG ini. Dan kita tahu kemarin tanggal 30 ya, itu terjadi keracunan di dua lokasi, Cianjur dan di Kudus. Ya, bagaimana? Ya, kalau ini teori konspirasi saya katakan bisa saja itu terjadi karena ya adanya sabotase. Yang menurut keyakinan saya, adanya lawan-lawan politik dari dalam maupun dari luar ya, yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo melalui program ini. Saya mengkritisi mekanisme yang kemarin dilakukan, yang telah berjalan ini, bagaimana fungsi pengawasannya, bagaimana cara mengawasinya, agar hal-hal ini tidak terjadi. Ya. Faktor-faktor kesalahan bisa saja terjadi karena satuan SPPG-nya atau dapurnya yang menggunakan bahan baku yang memang tidak sesuai aturan, ya, sehingga mengakibatkan keracunan. Tapi apakah bisa kemungkinan terjadi kalau ada yang mensabotase, memberikan racun? Bisa aja, ya, karena ini sangat politis program ini, gitu. Ya, itu pengawasan bagaimana masalah standar mutu kualitas, ya, higienis. Ketika sudah diproduksi, sebelum disebarkan ke anak-anak, ke sekolahan, bagaimana standarnya? Sudah ada belum protapnya? Sudah ada juknisnya? Sudah ada belum payung hukumnya? Ketika terjadi pelanggaran, siapa yang salah? Apakah SPPG-nya? Apakah orang tua wali murid bisa melakukan class action untuk menuntut penggantian rugi atau menuntut secara pidana? Itu semua harus diatur gitu. Jangan sudah terjadi baru semua dibikin aturannya. Itu sama aja seperti apa? Pemadam kebakaran, gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau mengatakan kepada Pak Prabowo, mudah-mudahan sampai, sekali lagi mudah-mudahan sampai, ada dua ya penyelewengan ya yang dapat dilakukan oleh orang-orang di bawah, Pak. Ya. Ini mereka sudah menjadi raja-raja kecil, Pak. Mulai dengan program Bapak ini, ya, raja-raja kecil yang akan merusak tujuan kita ke menuju Indonesia Emas 2045. Itu yang pertama, Pak. Ada di pendaftaran, Pak. Banyak orang BGN, Pak, ya, yang bermain. Banyak, Pak, orang-orang yang ingin mendaftarkan atau mendapatkan ID SPPG-nya, Pak, agar bisa dibangun di sana. Pakai ini, Pak. Ya, hati-hati, BGN bermain semua. Apabila tidak suka dengan konten saya, orang-orang BGN, dia harus berbenah diri. Ya. Ini saya mendapatkan info, Pak, info. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, untuk membuktikan bahwa omongan saya ini real, ya sebenarnya kan KPK yang harus turun. Apakah karena ini payung hukumnya penerima bantuan, Pak, sosial, sehingga ini tidak bisa masuk KPK, sehingga tidak bisa masuk kejaksaan atau kepolisian?
tidak bisa dikulik-kulik gitu persoalan-persoalan ini. Itu saja jadi pertanyaan. Jangan sampai ketika ini payung hukumnya dibuat sebagai penerima bantuan, ya, seperti bantuan sosial, itu tidak bisa kena pidana. Itu kalau seperti itu akan rusak, Pak, program ini, gitu ya. Nah, yang kedua, yang bisa ada permainan, Pak, ya bagaimana mengotak-ngatik biaya 6 juta per hari itu, Pak. Jadi lucu loh, Pak, banyak misalnya dari biaya operasional yang diberikan oleh BGN ke SPPG sebesar 6 juta. Nah, ini menjadi ladang perebutan mencari keuntungan pribadi loh, Pak. Contohnya, ya, karena pembangunan dapur ini anggarannya melalui Himbara, Pak, ya, diajukannya selalu agak ribet, investor masuk, Pak, atau yayasan menggunakan uang orang lain, Pak, misal uang jenderal, Pak, atau uang cuci duit, Pak, masuk ke situ. Ketika uang masuk ke sana, investor, apakah investor tidak mengambil keuntungan, Pak, dari 6 juta itu? Akan berbagi, Pak, di 6 juta itu. Itu ada mekanismenya, ada yang 60-40, Pak, 60% buat investor, 40% untuk pengelola, ya, dan itu terikat selama 4 tahun. Jadi kita gini aja, kita breakdown. Kalau 6 juta itu sebagai operasional ya untuk harian, itu 6 juta dikali 20 hari aja 120 juta, 120 juta. Kalau karyawan MBG itu ada 30 orang, Pak, atau 40 orang, ya, 30 lah, Pak, dikali masing-masing misal 2 juta, itu 60 juta untuk fix gaji aja, ya. Kalau real 6 juta masih ada sisa. Tapi kalau 6 juta ini dibagi-bagi, apakah bisa operasional berjalan? Belum bayar listrik, belum bayar bahan bakar, ya. Itu tuh sekarang itu yang jadi bancakan, Pak, bagi para investor-investor, ya. Jadi saya talangin dulu nih untuk bangun. Setelah ditalangin dalam operasionalnya yang 6 jutanya saya bagi sekian, dan itu terpaksa dilakukan oleh yayasan atau mitra SPPG, dilakukan, dia bekerja akhirnya mengambil keuntungannya dari apa, Pak? Anggaran bahan baku. Karena nggak bisa menutupi, sudah berbagi dari sana, sudah dikit, yang harus 6 juta mungkin menjadi sisa 3 juta per hari. 3 kali 20, 60 juta, apakah bisa operasional 60 juta, sementara bayar gaji saja, misal 30 orang saja sudah 60 juta. Belum bayar listrik, belum bayar kebersihan, belum bayar dan lain-lain, bahan bakar dan lain-lain, gitu ya. Itu tolong, Pak, dibenerin, diperbaiki, dipikirin gimana caranya merubah ini. Dan kalau bisa, Pak Gibran yang turun, Pak Mas Gibran yang turun di proyek ini, MBG ini, harus orang yang detail, harus orang yang punya compliant, ya, tingkat pengolahan data yang baik, karena ada 21.000 dan ini semua sudah terjebak dengan skema-skema investor yang masuk. Kalau dengan bank masih aman, Pak, 6% per tahun bunganya. Tetapi kalau sama investor-investor atau orang cuci duit, modar, Pak, modar, nggak akan tercapai. Akhirnya mutu bangunannya jelek, ya kan, kotor, karena nggak bisa gaji orang. Akhirnya higienisnya tidak terjaga, mutu makanannya juga harus ngambil misalnya 15.000 per porsi, dipotong-potong lagi buat menutupi kekurangan yang 6 juta tadi, Pak. Gimana? Oke? Jadi mudah-mudahan semua masyarakat dengan konten ini bisa melek, bisa tahu, oh ini loh persoalan-persoalan di MBG, dan ikut mengkontrolnya dan ikut bersuara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.